Oke, shalom teman-teman. Ya, boleh kasih reaction, boleh ini apa namanya? Boleh jawab di kolom komentar ya. Kalau mau jawab juga boleh, saya kasih waktu 1 detik ya, supaya kita bisa segera mulai. Ya, saya percaya bahwa hari ini Roh Kudus lah yang akan menyampaikan untuk setiap kita ya, gitu. Jadi catat baik-baik. Ya, setiap apa yang Roh Kudus sampaikan, ya, jangan perhatikan Mas Toro, tapi perhatikan Roh Kudus mau sampaikan apa. Nah, itu lebih penting ya, mendapatkan yang daripada Roh Kudus sendiri. Itu yang penting gitu. Nah, oke ya. eh Tema kita cukup unik ya, menyalipkan kedagingan menaklukkan racun penghambat pertumbuhan. Kok ada racun-racunan ini ya. Sebetulnya saudara-saudara ya, teman-temanku semua, dari judulnya ini apa namanya? Waktu saya renungkan sebenarnya kita punya satu kerangka hidup ya. Teman-teman tuh punya satu kerangka di mana eh, kita mestinya tahu gitu ya, bagaimana seharusnya kita hidup. Banyak orang salah dalam menjalani hidupnya. Ya, saya bukan ngejudge, tapi itulah yang terjadi pada setiap kita. Ya, terutama apabila kita belum apa namanya mengenal Kristus secara pribadi. Ya. Nah, idealnya kita ini apa sih? Jadi sebetulnya idealnya kita diciptakan Tuhan itu satu untuk memuliakan Tuhan udah pasti. Ya, Yesaya sebutkan bahwa kita ini diciptakan untuk kemuliaannya. Ya, disebut dengan namanya dan diciptakan untuk kemuliaannya. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, ya secara logika tidak mungkin kita berhenti untuk bertumbuh. Jadi kalau kata pertumbuhan ini adalah hal yang seharusnya kita alami bahkan day to day. Jadi bukan bukan aku mau bertumbuh Kak. Jadi aku apa bertumbuh terus nanti kalau aku nggak mau ya aku nggak mau gitu. Enggak, ya. Pertumbuhan ini adalah bagian dari kewajiban atau bagian dari diri kita bahwa Tuhan memberikan kemampuan untuk kita bertumbuh. Ya, Tuhan sendirilah yang menumbuhkan kita. Ya. Tapi kok di judul dibilang ada menaklukkan racun penghambat pertumbuhan. Ya. Artinya sebetulnya setiap kita di sini ya anak-anak Tuhan harusnya bertumbuh, tetapi ternyata ada yang namanya racun yang menghambat. Jadi ada hambatan. Ya. Pertumbuhan hambatan tuh ujungnya apa? Ya tidak terjadi yang seharusnya terjadi jadi nggak terjadi. Itu karena apa? Karena ada yang namanya racun. Ya. Nah, cara untuk menetralisir racunnya apa? Menyalipkan kedagingan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini bahwa ada racun-racun yang harus kita kenali ya di dalam hidup kita. Kenapa? Karena racun itu menghambat kita memuliakan Tuhan, menghambat kita mencapai destiny, mencapai apa namanya ya, nyebutnya itu tujuan utama kita diciptakan. Ya, racun itu menghambat. Ya. Nah, cara untuk menetralisirnya gimana? Ya, kalau racun kan harus ada penangkalnya ya, itu menyalipkan kedagingan. Kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Nah, di sini itu ada proses. Jadi kata pertumbuhan sendiri proses ya, proses bertumbuh, proses berkembang, ya proses menjadi lebih baik ya. Kalau orang bilang kalau orang suka bilang gini ya, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, perbaikan setiap hari. Nah, itu pertumbuhan, indikasi bertumbuh adalah adanya perubahan. Makanya firman Tuhan juga bilang, teruslah berubah sesuai pembaruan budimu. Jadi pertumbuhan atau perubahan dalam hidup kita itu tuntutan dan kewajiban. Ya, sekaligus juga hak kita untuk bertumbuh, gitu ya. Nah, pertumbuhan yang saya maksud yang mana? Apakah pertumbuhan apa namanya? Apakah pertumbuhan kekayaan? Ya, investasi saya berhasil, Kak. Ya, apakah yang dimaksud adalah pertumbuhan yang seperti itu? Ya, lalu apakah pertumbuhan yang seperti apa? Teman saya makin banyak, Kak. Apakah pertumbuhan itu yang dimaksud? Ya, bukan pertumbuhan itu yang dimaksud, tetapi pertumbuhan yang seharusnya kita miliki adalah pertumbuhan pengenalan akan siapa yang kita muliakan. Artinya ada proses. Yang disebut pertumbuhan adalah proses pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Ya. Nah, proses inilah yang diganggu. Ya. Kalau yang lain, misalnya kayak investasi, itu diganggu gampang ya. Punya teman misalkan ya, diganggu jadi nggak punya teman ya, tinggal cari yang baru. Tetapi yang parah adalah proses gangguan terhadap proses pengenalan akan Tuhan. Ya.
Kita buka satu ayat dulu ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, efeknya apa sih kalau proses pertumbuhan kita terhambat, pengenalan akan Tuhannya itu terhambat, apa ininya ya, apa namanya, efeknya? Kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, saya bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan ya, firman Tuhan katakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Nah, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa gitu, sudah pasti terjadi gitu. Siapa sih yang hidup nggak punya masalah di sini? Ada di sini teman-teman yang hidupnya itu apa namanya aman sentosa, tidak ada masalah sama sekali. Ya, setiap kita punya masalah masing-masing dan masalah yang kita hadapi itu berat. Meskipun hari ini masalah ada yang masalahnya apa? Masalah dengan keluarga, ada yang masalah dengan teman, ada yang masalah keuangan. Setiap kita pasti punya masalah-masalah spesifik dalam hidup kita. Dan itu buat setiap orang itu berat. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa masalah saya lebih berat dari masalahmu. Tetapi sebetulnya Tuhan itu menjamin bahwa pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Ya, nah karena firman Tuhan katakan harusnya pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu, maka seharusnya satu yang udah pasti ya, hidupmu itu nggak stres harusnya. Jadi kalau kamu hidup dalam stressful depresi, something wrong, ada yang salah. Ya, karena Tuhan bilang bahwa tekanan hidup itu tidak akan lebih besar dari kekuatanmu. Nah, stres, depresi terjadi kenapa? Karena masalah hidup kita lebih besar dari kekuatan kita. Itulah kenapa kita jadi stres, kita jadi depresi. Padahal Tuhan juga bilang apa? Aku memberikan jalan keluar bila kita sedang dalam masalah, bila kita sedang dalam ujian, bila kamu dicobai, ya tadi dibilang bahwa bila kamu dicobai, maka aku akan memberikan jalan keluar kan? Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, bagaimana kita bisa mengenali jalan keluar yang dari Tuhan? Karena jalan keluar dari Tuhan itu sudah pasti powerful dan sudah pasti terjadi ya. Masalahmu pasti beres. Kalau kamu dapat solusi dari Tuhan itu udah pasti beres. Masalahnya adalah kita tidak mengenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, bagaimana kita kenal solusi-solusi yang dikasih Tuhan? Orang kita nggak tahu nanyanya gimana. Kita kenal Tuhan aja nggak, siapa lu ngasih-ngasih solusi? Ya, tiba-tiba kamu nggak kenal saya, kamu punya masalah keluarga, tiba-tiba Mas Toro datang, terus bilang, ah itu kamu harusnya seperti ini, seperti itu. Maka kamu cuma akan bilang, ngapain kamu ngasih tahu? Kita nggak ada urusan, kamu siapa gitu. Kamu nggak tahu masalahku. Nah, sedangkan kita ingat Tuhan itu maha besar. Dia tahu seluruh masalah kita, makanya dia kasih kita solusi. Tapi karena pertumbuhan kita, pengenalan akan Tuhan itu tidak terjadi, ya yang terjadi apa? Stres sama hidupmu. Itu yang dibilang oleh hamba-hamba Tuhan, kita kalah dalam peperangan. Ya. Nah, tapi saya juga mau bilang begini, tenang aja, semua stres, semua depresi yang tidak tertahankan dalam hidupmu, itu tipu muslihat dari si jahat. Dia nggak suka, ya, kita itu hidupnya damai sejahtera, itu nggak suka. Ya. Nah, ini sesuai dengan tema besar bulan ini apa? Melawan tipu muslihat iblis ya, menaklukkan tipu muslihat dan siasat iblis. Betul, karena ini semua ya adalah tipu muslihat iblis dan iblis bekerja melalui apa yang disebut racun. Ya. Nah, inilah yang kita perangi. Maka kita harus memerangi, kita harus melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis deh di apa ya dari awal ya dari awal penciptaan iblis itu tidak punya kuasa atasmu ya atas kita. Itu adalah destiny asli dari setiap kita. Bahwa kita diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu otomatis membuat iblis itu tidak punya kuasa atasmu. Sebetulnya membuat dosa itu tidak berkuasa atas engkau. Ya, itu salah satu efek dari diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, makanya iblis itu tidak bisa memerintah manusia. Tapi iblis bisa apa? Dia bisa menghasut, dia bisa bersiasat, dia bisa menipu. Makanya di firman dibilang, Bapa para pendosa, Bapa para penipu. Itulah iblis.
dia menipu kita, ya dia menyusupkan yang namanya racun-racun itu. Nah, racun dalam hidup kita apa sih Kak? Ya, apa sih Mas? Apa sih Dek? Ya, racun itu apa? Gitu. Kok saya merasa nggak keracunan, baik-baik aja. Saya masih hidup, nggak mati, ya. Nah, racun itu apa? Nah, racun ini nggak kayak racun jasmani ya. Nah, mari kita belajar dari eh, hal-hal yang alami di dunia ini. Boleh next, Vincent? Ya, analogi racun, mari kita belajar dari alam, ya. Menarik bahwa di minggu lalu, kalau teman-teman ikut persekutuan gabungan yang di minggu lalu ya, Kak Yurga yang bagi, ada satu statement yang buat saya menarik gitu. Dan saya pernah dengar ini, sebetulnya nggak secara langsung ya, tapi di TikTok bilang gini, Bang, kalau ular itu kegigit sendiri lidahnya dia mati nggak ya gitu. Nah, sama Kak Yoga sampaikan, kenapa kok ular itu tidak mati keracunan, ular berbisa ya? Kenapa tidak mati keracunan? Kenapa kata yang berbisa? Karena ada kodok yang berbisa ya. Itu juga tidak mati keracunan. Ya, Kak Yoga bilang bahwa ular tidak keracunan karena dirinya sendiri adalah racun. Jadi tubuhnya itu memang penuh dengan racun gitu. Dan ini benar, saya coba saya cari kan, googling gitu ya. Kita gampang ya sekarang cari informasi ya teman-teman ya. Memang ular tidak keracunan, satu karena tubuhnya beracun. Nah, tubuh beracun ini membuat dia punya mekanisme yang unik gitu, ya. Jadi di dalam ular ini singkatnya gini ya, mungkin nanti kalau yang ahli apa namanya ya, toksikologi atau apa ya, ahli-ahli racun ya, itu boleh menjelaskan. Kalau ada temennya yang belajar tentang racun-racun ini boleh boleh ditanya. Tapi yang saya dapatkan, saya cari itu bahwa karena tubuhnya beracun, jadi si ular ini punya satu mekanisme, ya, ada protein di dalam darahnya itu yang berfungsi sebagai antibodi. Ya, antibodinya itu gunanya untuk apa? Untuk mengikat racun sehingga racunnya itu tidak menyebar dan tidak memberikan gangguan dari tubuhnya. Ya, jadi ular itu punya penawar racun di dalam dirinya sendiri. Ya, unik ya. Jadi dia hewan beracun dan memang seluruh tubuhnya beracun, tapi dia tidak keracunan. Kenapa? Karena dia punya antibodi yang mengikat racun di dalam dirinya. Ya, ular punya penawar racun di dalam dirinya. Dari sini aja ya, kita berpikir sedikit kita jadi tahu, oh begitu cara kerjanya ya, gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah cara kerja racun yang unik ya. Itu adalah cara kerja racun. Cara kerja racun itu sebetulnya bukan merusak secara langsung ya teman-teman. Tapi cara kerja racun itu kalau misalkan nih kita digigit ular atau kita kena racun ya, secara umum ya racun itu kerjanya adalah menghambat, mencegah, dan mengganggu aktivitas biologis. Jadi sebetulnya yang dia lakukan itu adalah gangguan ya, bukan interupsi tetapi menghambat, mencegah, dan mengganggu. Ya interupsi sih, tetapi tidak mematikan secara langsung ya. Jadi sebetulnya yang dilakukan racun itu adalah melakukan gangguan, menghambat atau mencegah atau mengganggu aktivitas biologis normal ya di dalam tubuh manusia. Itu yang menyebabkan aktivitas organ tubuh itu tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Itu yang racun lakukan. Makanya jadi malfungsi ya. Nah, malfungsi hati bukan ya. Jadi malfungsi organ tubuh ya. Ya, contoh yang terkenal apa? Ya, racun cyanida. Semua orang tahu lah ya. Ini apa namanya cyanida ini cukup cukup terkenal ya. Cara kerjanya cyanida ini gimana dia bisa mematikan? Sebetulnya satu ya, cyanida itu bekerja dengan cara mencegah ya sel-sel tubuh itu menyerap oksigen ya. Nah jadi lama-lama ingat bahwa kalau secara biologis mungkin teman-teman pernah belajar ya, ini pelajaran umum bahwa sel tubuh kita ini butuh oksigen yang dialirkan darah ke seluruh sel tubuh sehingga dia bisa hidup. Tidak ada asupan oksigen berapa menit gitu ya, atau berapa detik bahkan ya, mungkin berapa menit, itu menyebabkan sel tubuh itu mati. Nah, yang dilakukan cyanida ini adalah mencegah, menghambat organ tubuh itu, sel-sel tubuh itu untuk melakukan penyerapan oksigen. Sehingga lama-kelamaan sel tubuh itu akan mati. Ya. Nah, makanya kan yang keluar apa kalau cyanida, kalau kena racun cyanida itu mulai pusing, ya, kemudian apa namanya mual, terus kemudian muntah. Itu kan mekanisme tubuh untuk melawan racun, ya.
Tapi terlebih dari itu, ya pusing itu karena asupan oksigen ke otak berkurang. Ya, jadi banyak apa namanya yang dilakukan cyanida itu sebetulnya hanya mencegah supaya sel itu tidak menyerap oksigen. Itu yang dilakukan cyanida. Nah, contoh lain, semua orang tahu kobra, mungkin sebagian besar ular kobra, ya, secara umum itu punya racun yang namanya neurotoksin ya. Neurotoksin itu racun yang menyerang saraf, ya. Itu cara kerjanya adalah mengganggu kerja saraf, ya, mengganggu saraf untuk mengirimkan sinyal. Ini fungsinya mungkin mirip seperti anestesi tapi seluruh organ dalammu ya, itu di anestesi ya. Jadi yang terjadi apa? Kelemahan dan kelumpuhan otot karena otot nggak dapat sinyal untuk melakukan pekerjaan sehingga dia melemah ya. Jadi dia lumpuh ototnya. Neurotoksin ini dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, coba kalau itu kena ke otot jantung. Ya saraf di otot jantung tuh nggak tahu dia harus kerja apa sehingga jantungnya apa? Mager ya, goleran. Akhirnya lemah, lunglai, letih lesu. Yang terjadi apa? Dia nggak bisa pompa darah. Ya, orang mati. Lama-kelamaan akan mati. Ya. Nah, inilah yang terjadi pada saat kita keracunan, saudara-saudara. Ya, teman-teman semua. Racun itu mengganggu fungsi asli yang seharusnya dilakukan oleh organ tubuh kita. Ya. Nah, hal ini pula lah ya yang kalau hari ini kita belajar tentang racun, hal ini yang terjadi. Jadi racun yang ada di dalam hidup kita itu nggak kelihatan. Tidak mematikan secara langsung, tapi dia matikan kita pelan-pelan. Itu kenapa bahaya. Yang dilakukan apa? Menghambat pertumbuhan. Yang dilakukan apa? Mencegah fungsi asli kita untuk memuliakan Tuhan itu diinterupsi oleh racun-racun yang ada di dalam diri kita. Sehingga menyebabkan apa? Tandanya hidupmu stres, sulit bikin keputusan, masa depanmu jadi pertanyaan. Kamu pusing dengan masa depanmu, kamu hidup dalam ketakutan. Hidupmu tuh kayak gacha, tahu gacha nggak? Ya, gacha itu tahu kan mainan yang di mall-mall yang kita masukin koin terus kita putar krek 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 ya, terus keluar bola. Kalau kita buka isinya apa namanya? Mainan kecil-kecil itu ya. Nah, kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang zong ya, sampah. Nah, hidup kita, kalau kita ada racun di dalam hidup kita yang menghambat pertumbuhan, menghambat pengenalan akan Tuhan, yang terjadi apa? Yang terjadi hidup kita kayak gacha. Ya. Jadi untung-untungan hidupku sukses, untung-untungan hidupku baik, untung-untungan damai sejahtera. Padahal Tuhan bilang apa? Tuhan udah punya janji loh di dalam Alkitabnya, di dalam firman-Nya. Tuhan bilang apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kamu masa depan yang penuh harapan. Banyak orang itu takut akan masa depannya kenapa? Karena memang masa depan nggak bisa dilihat secara fisik, ya. Banyak orang ketakutan karena dia melihat bahwa, aduh, di masa depan aku jadi apa ya? Saya dulu pun begitu. Saya takut sekali, ya, bahwa saya di masa depan saya masih akan dalam kondisi hari ini. Di situ saja sudah ada hambatan ya untuk saya maju. Saya kan sudah demot dulu ya, udah demot duluan ya. Waduh, nanti kalau aku tahun depan masih kayak gini, 2 tahun lagi kayak gini, gajiku nggak naik-naik, nggak promosi, nanti aku masih akan jadi operasional terus-terusan selamanya 40 tahun, 50 tahun kerja di sini gini-gini aja. Seluruh ketakutan itu masuk, ya. Sehingga aku tidak bergerak, saya tidak bergerak. Itulah cara kerja racun. Menghambat yang seharusnya menjadi fungsi utama, itu menjadi tidak bekerja, ya. Nah, kalau mau sukses gimana? Maka harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh karena Dialah menciptakan kita dan kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, ya. Boleh next, Vincent? Nah, berikutnya kita akan baca. Mari kita buka ya. Ayat utama hari ini ada di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Oke, sudah dapat semua. Boleh berikan emot atau reaction kalau udah dapat. Oh, panjang ya, supaya kita bisa baca bersama. Oke, Natalia. Wus, ada yang hatinya pecah-pecah. Oke. Oke, ya puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di kamar masing-masing. Nggak usah buka mic ya.
Nanti pusing dengarnya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Ya, itu perikopnya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, ya ayat 16. Demikian firman Tuhan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan jangan saling mendengki. Ya, ada hal yang saya garis bawahi. Hiduplah oleh Roh, karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh. Ya, berikan dirimu dipimpin oleh Roh. Ini ada list perbuatan daging, ada list buah-buah Roh. Efek dari perbuatan daging apa? Ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, satu tanda hidup kita keracunan adalah hidup kita nggak berbuah. Ya, ingat kalau dibilang di sini bahwa inilah buah kasih, sukacita, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Namanya buah, saudara-saudara, itu adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Ya, tanda hidup kita keracunan itu kita tidak mengerjakan yang seharusnya. Ingat tadi ya, racun itu mencegah untuk kita melakukan sesuatu yang benar. Ya, efeknya adalah kita tidak berbuah. Padahal berbuah itu adalah perintah Tuhan. Pergilah dan hasilkanlah buah. Aku menyertai engkau. Ya, Tuhan Yesus bilang dalam firman-Nya. Jadi berbuah itu sebetulnya nggak sulit. Ya, bahkan hampir tidak perlu diusahakan. Kita hanya perlu mengenal Tuhan supaya kau berbuah. Tetapi racun itu membuatmu tidak berbuah. Racun itu membuatmu stagnan. Racun itu membuat kita itu nggak ngerti apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, membuat kita apa namanya tidak punya kemampuan memproduksi sesuatu. Itu racun. Ya, sehingga hidup kita ya gitu-gitu aja. Dan orang ya jangan bilang bahwa aku baik-baik aja Kak. Kalau aku nggak naik promosi juga aku baik-baik aja. Percayalah suatu saat kau akan stres sama hidupmu. Aku masih ada di sini-sini aja. Karena kamu melihat ya orang itu kan manusia itu pada dasarnya kompetitif ya. Sehingga pada saat dia melihat teman-temannya, saudaranya itu sudah sampai ke level tertentu ya. Mungkin di awal sama-sama tapi begitu sampai ke level tertentu kau akan mulai gelisah dan kau akan mulai cemas. Kau akan mulai melihat bahwa kok temanku udah di situ, kok kakak itu udah di situ, kok aku masih di sini-sini aja. Ya, baru kita sadar bahwa kita stagnan. Baru kita sadar bahwa kita nggak kemana-mana. Dan itu menakutkan. Ya, nah, em, Markus bilang begini, ya, di dalam Markus pasal yang ke-16 nanti bisa dibuka sendiri. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ya, salah satunya apa? Dari 5 tanda yang menyertai orang percaya menurut Markus, salah satunya adalah dia minum racun maut dan tidak akan celaka. Jadi sebetulnya kalau kita sadar,
tentang racun itu dan kita punya penetralisirnya, ya, kau bisa nggak keracunan dalam hidupmu? Ya, nanti kita akan lihat racun itu apa sih? Ya, apa yang kita sebut dengan racun ini? Gitu ya. Nah, kita akan bolak-balik nanti ke apa Galatia 5, tapi kita pegang dulu ya bahwa satu hidup dalam daging itu berlawanan dengan roh. Ya. Terus ada perbuatan daging, ada buah yang buah ini adalah tanda dari kita melakukan kita hidup di dalam roh. Jadi kalau kita hidup di dalam daging, maka perbuatan daging yang nyata. Kalau kita hidup di dalam roh, maka buah roh lah yang nyata. Pilihannya cuma itu, ya. Galatia 5 ayat 17 bilang bahwa keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Makanya dibilang setiap kali ya kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Jadi kalau kehendakmu yang mana, kalau misalnya kehendakmu di dalam roh, tapi kamu hidup menurut daging, kamu nggak akan melakukan keinginan roh. Tapi kalau kehendakmu adalah daging, ya, sedangkan kamu hidup dalam roh, kau kan nggak akan bisa melakukan, bukan nggak akan bisa ya, kamu memilih untuk tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan daging, ya. Nah, buah roh ini adalah tanda dari pertumbuhan kita. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa kalau satu tanda kita keracunan itu kita nggak berbuah, ya. Nah, boleh yang berikutnya, next, Vincent. Ya. Jadi racun itu ada efeknya, ya. Nanti kita akan sampai di sini. Tetapi sebetulnya ada satu yang utama, itu yang ditempatkan oleh iblis. Karena iblis tuh nggak suka. Nanti teman-teman bisa baca ya, untuk bersingkat waktu teman-teman tuh bisa baca di Kitab Kejadian. Ya, saya paling suka sebetulnya kitab itu Kitab Kejadian. Kenapa? Karena di Kitab Kejadian ini sebetulnya inilah aslinya manusia itu hidup itu kejadian satu, kejadian dua, dan kejadian tiga. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya satu sama duanya itu dibaca. Itu seharusnya itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Ya, mari kita buka di kejadian mana itu ya? Saya lupa taruh ayatnya di situ. Kejadian tiga ya. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, inilah racun yang ditaruh iblis yang pertama kali dan ini adalah racun utama di dalam diri kita yang harus kita kalahkan ya dengan menyalibkan kedagingan. Racun utama inilah yang kita kalahkan karena racun yang diberikan oleh iblis ini yang pertama ini akan menyebabkan memberikan efek pada yang apa yang saya tulis di sini ya yang mau saya share hari ini gitu. Kita buka kejadian tiga, saya bacakan ya. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, sampai di sini ular itu ya, dia sedang memasukkan racun ke dalam diri manusia. Ya, racunnya apa? Kita lanjutkan. Masanya perempuan itu, ya, lalu sahut perempuan itu, ya, ada respon, ya kepada ular. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Nah, inilah tipu daya atau muslihat iblis ya. Ayat 4 bilang gini, tapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui. Nah, hati-hati dengan perkataan baik, ya. Ular mengatakan gini ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini udah statement yang membuat ya perempuan itu Hawa ya itu lengah. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini kan kayak kita ketemu sama orang yang ini ya apa namanya pede banget gitu ya. Enggak, kamu nggak akan mati. Ya, sehingga dia lupa bahwa Tuhanlah yang telah menyampaikan makanya ular itu masuk ya iblis itu masuk itu begitu lembut begitu apa namanya smooth dalam hidup kita sedang padahal dia masuk itu sedang memasukkan racun dalam hidup kita ya sekali-kali kamu tidak akan mati tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan matamu akan terbuka kamu akan menjadi seperti Allah menarik ya yang ditawarkan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang apa yang baik dan yang jahat.
Ayat 5, bukankah ini ya yang dilakukan oleh iblis? Kenapa iblis kan apa namanya? Hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa iblis itu adalah malaikat yang dibuang, malaikat yang jatuh. Kenapa malaikat jatuh? Karena dia menaikkan dirinya sama dengan level Tuhan. Jadi racun yang dikasih itu racun yang meracuni dirinya. Ya, makanya tadi bilang di awal bahwa ular itu beracun. Ini kita nggak bicara ularnya, ya. Kita bicara iblis. Analoginya seperti ular bahwa iblis itu racun itu sendiri. Maka dia memberikan racun yang dia punyai saat itu. Ya, apa yang racun yang iblis itu punya? Menyetarakan dirinya dengan Allah, itulah racun yang dimasukkan. Memang racun apa yang masuk? Memang saya menyetarakan dengan Allah, Kak. Enggak, bukan tentang kesetaraan dengan Allah. Tetapi kesetaraan dengan Allah itu untuk kita bicara tentang apa? Satu kata, pemberontakan. Ya, racun yang dimasukkan ke dalam diri manusia adalah racun pemberontakan. Inilah racun utama yang iblis tanamkan. Ya, makanya tadi di Galatia Tuhan mengingatkan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya, hidup dalam kedagingan sama dengan pemberontakan. Ya, pada saat kamu berontak kenapa? Karena kamu dagingmu itu lebih menonjol daripada rohmu sehingga pada saat kamu melakukan apa namanya? Melakukan hal-hal kedagingan, tadi ada perjabulan hawa nafsu ya yang sudah disebutkan, itu kau sedang melakukan pemberontakan. Dan ini adalah efek memang dari racun yang iblis berikan. Ya. Jadi kalau tadi di awal saya bilang bahwa kobra itu penuh dengan neurotoksin, makanya pada saat dia gigit kita, yang mengalir ke kita itu neurotoksin. Ya. Nah, iblis racunnya adalah racun pemberontakan. Maka pada saat dia menginjeksi racunnya ke kita melalui hawa, itu pemberontakan. Benih pemberontakan atau benih dosa itulah yang ditanamkan iblis dalam diri kita. Ya, kita nggak bicara tentang saya nggak boleh punya keinginan. Kamu boleh punya keinginan, ya. Tetapi yang keinginan yang bagaimana yang boleh atau nggak boleh untuk kita lakukan, ya. Nah, keinginan yang jadi pemberontakan adalah keinginan yang harus kamu lakukan tanpa bertanya sama Tuhan. Ya, itulah yang dilakukan oleh Hawa. Pada saat dia mulai terkamiri, ya, mulai diinjeksi racun pemberontakan dari iblis, ya, dia mulai meraba dan mengambil buah itu. Padahal sebelumnya kan nggak pernah. Sebelumnya nggak mau, sebelumnya takut. Tapi ketakutan itu dicabut sama iblis. Kenapa? Karena dulu dia pun melakukan hal yang sama. Dia menyetarakan dirinya. Sekarang dia membuat manusia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Janjinya jelas ya, janji iblis ini ya. Kamu akan menjadi seperti Allah, ya. Nah, yang terjadi di ayat 6 apa? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, ya. Racun ini udah mulai meracuni manusia. Pemberontakan ini Hawa ini ya dalam hal ini, ya. Nah, akhirnya apa? Masuklah Hawa ke dalam environment dosa namanya ya. Dosa itu kan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, mengabaikan Tuhan, ya. Tidak membuat Tuhan itu menjadi raja atas hidupnya. Itu udah dosa. Kita nggak cuma bicara membunuh, kita nggak cuma bicara mencuri, tapi dosa itu pada umumnya adalah pemberontakan terhadap kehendak Allah. Kita tidak melakukan setiap kali kita tidak melakukan, makanya dibilang di sini ya di Galatia 5 tadi ya, setiap kali kita tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, ingat, yang kamu kehendaki kan aku bisa milih perbuatan daging sama roh. Tidak, seharusnya yang kamu kehendaki harusnya roh. Kenapa? Karena kamu adalah manusia-manusia roh yang diciptakan Tuhan. Sesuai gambar dan rupa Tuhan kan. Nah, tapi karena dosa itu mengeracunimu sehingga kita nggak bisa melakukan hal-hal yang sesuai apa yang Allah inginkan. Ya, nah, inilah yang pertama kali diganggu oleh racun iblis ya. Kesadaran akan otoritas.
Jadi yang diincar iblis dalam bentuk pemberontakan adalah otoritas Tuhan dalam diri manusia. Ya, itu mau dinihilkan. Ya, otoritas Tuhan untuk kita itu dihapus oleh iblis. Itu yang berusaha dia lakukan. Makanya dia nggak langsung nyuruh. Karena ingat tadi, iblis itu nggak punya kuasa atas hidup kita. Kalau dia punya kuasa, dia akan bilang nih, Untoro, ambil buah pohon pengetahuan dan makan. Itu perintah. Tapi karena nggak bisa, dia akan melakukan melalui tipuan. Ya. Makanya jangan mau ketipu sama iblis. Nanti racun-racun ini akan terus masuk. Ya. Hanya dengan memberikan racun pemberontakan, sebetulnya iblis itu cukup. Ya. Cukup racun iblis itu pemberontakan itu masuk dalam diri kita, kita kehilangan semuanya. Karena sebenarnya kita hidup harusnya dari otoritas Tuhan. Nah, inilah racun utama yang menghambat pertumbuhan kita. Ya. Nah, efek dari racun pemberontakan ini apa? Banyak. Ya. Mari kita baca lagi Galatia 5 ya. Di ayat 19 sampai 21 dibilang begini. Ya. Kita kembali sedikit ke Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, ini kemarin waktu saya renung-renungkan ya, sebetulnya ada 5 area yang orang itu gampang sekali jatuh. Dan ini digambarkan di dalam Galatia 5 ayat 19, ya, perbuatan-perbuatan daging. Yang pertama apa? Hidup tidak kudus, ya, tidak hidup di dalam kekudusan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya. Satu, hidup tidak kudus. Lalu ayat 20 bilang penyembahan berhala, sihir, ya, menyembah berhala. Lalu efek dari pemberontakan yang ketiga, kita hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran, ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, ya, amarah, ya. Itu orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran. Lalu kemudian pribadi yang egosentris, keakuan ya, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Lalu yang terakhir mengikuti nilai-nilai dunia yang sebetulnya palsu. Ya, itu yang jadi manusia menuruti, hidup menurut seperti apa kata dunia. Ya, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya. Pertama, hidup tidak kudus. Ya, ingat cara kerja racun adalah membelokkan, ya, mencegah, menghambat, memanipulasi sehingga kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Tentang hidup tidak kudus, kebenarannya apa? Kita buka 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Sudah dapat reaction, boleh dikasih reaction. Oke, ya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Ya, begini firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi hidup kekudusan itu adalah kewajiban. Hidup kekudusan itu, ingat, karena kita kalau tidak ada racun pemberontakan, kita ini mudah untuk hidup kudus, teman-teman. Ya. Tuhan sampai harus mengingatkan kita, kenapa? Karena sulit untuk kita hidup kudus. Ya, pemberontakan tuh menanamkan benih dosa dalam diri kita sejak kita lahir. Jadi nggak ada anak atau manusia lahir itu bersih, kudus itu tidak ada. Ya, itu tipuan. Yang ada kita lahir itu dengan benih dosa. Itulah kenapa kita lahir di dunia tidak mengenal Tuhan. Karena ada benih dosa. Benih dosa apa? Pemberontakan, racun pemberontakan. Ya, sehingga kita hidup itu cenderung ngikutin keinginan dosa, cenderung sering berbuat dosa. Ya, saya suka kasih gambaran kayak gini. Dari kecil siapa sih yang nggak pernah bohong? Ya, tapi apakah orang tua kita ngajar kita untuk berbohong? Ya mungkin sesekali ya. Tapi seingat saya, minimal saya ya, ibu saya tuh selalu bilang kamu jadi anak harus jujur, harus ngasih tahu yang sebenarnya. Ya, dari kecil bapak ibu saya nggak pernah ngajarin saya bohong. Tapi toh saya sering kali bohong. Ya, sering kali saya melakukan
apa namanya kebohongan-kebohongan kecil ya, nggak jujur ya. Nyolong sih nggak, tapi nggak jujur ya, ya. Ya, banyak orang saya yakin gini, setiap kita pasti pernah melakukan kebohongan, padahal itu tadi yang nggak pernah diajarin. Karena nature-nya kita, alaminya kita itu memang punya benih dosa. Karena racun tadi, sehingga menghambat kita untuk melakukan kekudusan. Ya, ini efek yang pertama. Padahal dibilang bahwa Tuhan itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kudus nggak bisa bersatu sama yang kotor, yang tidak kudus. Makanya efek dari pemberontakan Adam, ketidakkudusan itu apa? Dibuang keluar dari Taman Eden. Itulah yang terjadi pada diri kita. Taman Eden itu menggambarkan tentang hadirat Tuhan, menggambarkan tentang damai sejahtera, menggambarkan tentang penyediaan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi karena benih dosa, kau diusir keluar, kamu dan saya diusir keluar sama Tuhan dari hadiratnya, dari keluar dari kasih karunia-Nya. Ya, itu adalah efek pemberontakan. Ya, kita menjadi tidak kudus, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, jadi eh, hidup kudus itu saya nggak cuma bicara tentang bersinah, ya, tentang keinginan seksual, tentang kejahatan, bukan. Ya, hidup kudus itu bicara tentang apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ya, Adam dan Hawa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dia diusir keluar dari Taman Eden yang memberikan semua kenyamanan dan privilege dan penyediaan bagi hidupnya. Ya. Nah, efeknya apa? Salah satunya adalah tidak bisa mendengar suara Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Ada yang di sini begitu lahir bisa dengar suara Tuhan, ya. Kalaupun dengar, kemungkinan gini. Kalau teman-teman udah baca kitab Samuel, di situ kelihatan Samuel itu siapa? Samuel itu nabi besar, ya. Samuel itu apa namanya? Diserahkan kepada Tuhan sejak dia lahir, dididik di bait Allah, ya. Dinazarkan oleh orang tuanya menjadi milik Tuhan. Itu Samuel. Sayang kan nggak gitu. Saya kecil ya, pokoknya lahir dikasih makan suruh sekolah gitu, ya. Sedangkan kalau Samuel itu hidupnya sudah pokoknya anak ini kudus, ya. Tapi toh Samuel juga tidak mengenali suara Tuhan. Pada saat Samuel tidur ada suara ya, Samuel, Samuel. Terus Samuel bilang dia malah pergi ke Imam Eli, gurunya, bapaknya di Bait Allah. Iya Bapak, Bapak memanggil aku, ya. Eli bilang, enggak anakku tidurlah. Sampai 3 kali, sampai akhirnya Imam Eli itu sadar bahwa oh itu Tuhan. Ya udah, nanti kalau ada yang manggil lagi Samuel, kamu bilang gini, bicaralah Tuhan, hambamu ini mendengarkan. Samuel yang demikian di apa khusus untuk Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan aja nggak bisa mengenal suara Tuhan. Ya, Musa juga begitu. Dia melihat apa semak belukar yang terbakar, dia datang kan karena tertarik ya. Apa ini kok bisa kebakaran, nggak ada apa-apa, terus nggak mati-mati, ya. Dia bahkan bertanya, engkau siapa? Pengenalan akan Tuhan itu hilang dari setiap kita. Itu tanda hidupmu dalam racun pemberontakan. Ada benih dosa. Sehingga karena benih itulah kita nggak bisa menyentuh Tuhan, kita nggak bisa membangun hubungan dengan Tuhan dengan benar. Ya, nah, sedangkan ya untuk bisa bertumbuh, untuk bisa mengenal Tuhan, kita buka Kolose 1. Kolose 1 bilang apa? Ayat 9 sampai 10. Kolose 1 ayat 9 bilang begini, sampai 10 ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya. Sehingga apa? Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah untuk bisa mengenal Tuhan. Ya, kamu harus layak di hadapan Tuhan. Kita harus berkenan, kita harus layak. Untuk bisa berkenan dan layak, apa? Syaratnya adalah kita memiliki hikmat untuk mengerti dengan benar, hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk tahu kehendak Tuhan dengan sempurna, ya,
sorry, mengerti, berhikmat dan punya pengertian akan kehendak Tuhan dengan sempurna membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi ingat, hidup kudus bukan cuma bicara bersinah, gandengan tangan, enggak. Hidup kudus bukan ritual. Hidup kudus artinya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita berkenan di hadapan Tuhan? Kalau sudah kasih tahu caranya apa? Kita harus mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, kalau ada kata dengan sempurna, sempurna tidak mungkin kita miliki, tetapi kita bisa berusaha untuk terus diajar untuk menjadi terus semakin sempurna, semakin sempurna. Karena itu firman lain mensupport dengan apa? Firman Tuhan yang lain bilang, teruslah berubah ya, sehingga semakin mirip dengan gambar Khaliknya. Khaliknya adalah Tuannya, semakin mirip dengan gambar Tuhan. Ya. Nah, racun, pemberontakan membuat kita nggak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, membuat kita tidak memiliki hikmat pengertian, sehingga kita tidak mengenal yang namanya kehendak Tuhan. Karena kita tidak mengenal kehendak Tuhan, hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Selesai. Itu udah tidak bisa ditawar. Kau harus mengerti kehendak Tuhan untuk bisa hidup kudus. Nah, ini efek yang pertama dari racun yang diberikan iblis untuk kita, sehingga kita berhenti bertumbuh, sehingga kita berhenti mengenal Tuhan, karena kita nggak, sulit untuk punya hikmat pengertian yang benar ya, dibilang yang benar ya, tentang kehendak Allah yang dengan sempurna. Lalu yang kedua apa? Efek yang kedua adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala, sihir kalau dibilang di apa, perbuatan daging yang dibilang di Galatia 5 ya. Apa, menyembah berhala ya. Ini artinya apa? Ya sama seperti tadi, racun membuat kita menyembah berhala ya. Nah, saya mau kasih tahu ini. Menyembah berhala ini ada yang apa, sujud-sujud, nyembah-nyembah patung kah ya. Nah, kita buka 1 Korintus 10 ayat 14 tentang penyembahan berhala ya. Ada dua, nanti bisa dibandingkan ya. 1 Korintus 10 ayat 14 ya. 1 Korintus 10 ayat 14 ya, katakan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saya nggak akan baca semuanya ya. 1 Korintus 10 ini ya, mulai ayat yang keberapa ini ya. Kalau dibaca terus ya, 14 dan seterusnya, kita akan tahu bahwa ini memang bicara tentang penyembahan roh-roh jahat ya, penyembahan berhala. Tapi ini satu perintah Tuhan ya, yang tegas sekali tegas sekali disampaikan, jauhilah penyembahan berhala ya. Karena itu saudara-saudara kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, berhala itu apa? Apakah berhala itu menyembah patung, menyembah pohon, kaum penyembah apa namanya, telur atau bebek ya? Bukan ya. Zaman sekarang mungkin nggak banyak orang nyembah patung. Mungkin itu di zaman tahun-tahun 60, 50, zaman orang cari pesugihan masih banyak. Semakin ke sini teknologi masuk ya, nggak banyak orang ini ya. Nggak tahu saya kalau ada yang nyembah pohon online ya. Mungkin ada yang ngezoom ya. Dukunnya dari sana ngezoom, nggak tahu ya. Tapi saya rasa sekarang klinik itu semakin tergerus oleh teknologi ya. Nah, tapi ingat bahwa firman Tuhan itu tidak lekang dimakan zaman. Ya, firman Tuhan itu tidak ada expirednya. Dia bekerja, jauhilah apa namanya, jauhilah penyembahan berhala. Ada satu firman lagi yang begitu saya merenungkan ini muncul ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Jadi masih di Korintus juga ya. Di surat kepada jemaat yang sama ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Ini mungkin sering didengar ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya ya, garis bawahi, yang itu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya ya, jadi kalau kita jadi tidak percaya, bisa jadi pikiran kita ya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah ya. Garis bawahi, untuk orang tidak percaya ya, pikirannya bisa dibutakan oleh ilah zaman ini ya. Gampang kalau kita mengenali orang yang menyembah pohon. Gampang kita kenali orang-orang yang sujud menyembah bebatuan, ya. Tetapi akan sulit kita mengenali orang yang dia fokus sama gadgetnya, apakah dia sedang menyembah berhala atau tidak.
ya. Karena semua orang melakukan hal itu, baik yang percaya maupun yang nggak percaya. Tapi firman telah menggarisbawahi bahwa orang tidak percaya yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi kata ilah itu adalah Allah-Allah lain selain Tuhan yang benar. Berhala itu juga adalah Tuhan lain yang selain Tuhan yang benar. Jadi kalau dibilang ilah, makanya dibilang di sini ya, ilah zaman ini. Ilah zaman ini mungkin bukan bukan hanya Baphomet, bukan cuman Baal, bukan cuman Asera, Asiterot, ya Istar, ya. Penyembahan berhala hari ini mungkin bukan Dewara, mungkin bukan Anubis, ya. Tapi penyembahan berhala hari ini adalah orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman, ya. Karena tekanan hidup itu banyak orang nggak sadar bahwa banyak hal-hal ini yang menjadi berhala dalam hidupnya. Sehingga dia nggak sadar bahwa dia sedang menyembah berhala. Bahkan kita pun mungkin juga nggak sadar. Nah, hari ini ya saya mau katakan supaya kalau yang belum sadar, jadilah sadar. Ya, berhala adalah segala sesuatu. Ya, penyembahan berhala adalah segala sesuatu, sebuah aktivitas yang kepadanya kita tunduk. Kita menjadikan sesuatu itu Tuhan kita. Nah, maka dia adalah berhala. Contohnya apa? Contohnya tadi saya bilang bukan lagi Baal, ya Asmodeus, ya bukan lagi setan-setan klinik ya, bukan lagi keris-keris, tapi mungkin hari ini keuangan, ya bisa jadi berhala, bisa. Hawa nafsu bisa jadi berhala, bisa. Bahkan keluarga kita, anak kita, darah daging kita bisa jadi berhala, bisa. Ciri bahwa itu menjadi berhala, kau sedang menyembah berhala, ciri-cirinya adalah pada saat kamu menghadapi situasi itu, kamu terganggu. Kamu menjadi ketakutan. Kamu menjadi khawatir. Kamu menjadi tidak bisa fokus. Kamu jadi tidak berdaya. Kamu menjadi lemah. Ya, kamu sedang menundukkan dirimu kepada sesuatu itu. Ya, kamu jadi nggak bisa memutuskan. Kita tidak bisa membuat apa ya, memisahkan lagi. Ya, kita cuma bisa melihat yang ini nomor satu buatku. Ya, seharusnya apa? Seharusnya Tuhanlah nomor satu. Makanya firmannya bilang jauhilah penyembahan berhala. Ya, kan kalau di apa namanya 10 perintah Allah itu lah ya, itu bilang sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa namanya saya nggak hafal ya, dengan segenap semuanya ya. Intinya kan sembahlah Tuhan Allahmu dengan apa dengan seluruh selmu ya. Tidak boleh kamu menyembah yang lain. Ayat lain bahkan bilang Allah kita itu Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kepada generasi ketiga dan keempat dari orang-orang yang menyakiti hatinya. Nah, kalau kita menomorsatukan sesuatu selain Tuhan, itu udah jadi berhala dalam hidupmu, ya. Membuat kita tunduk pada hal-hal selain Tuhan, maka yang kepadanya kita tunduk ya, disitulah kita menjadikan dia berhala. Jadi banyak sekali ini teman-teman. Sebetulnya kitalah yang menjadikan hal-hal itu berhala. Kitalah yang menjadikan anak-anak kita berhala. Kita yang menjadikan keuangan itu berhala. Kita yang menjadikan keluarga kita berhala. Padahal kan seharusnya nggak seperti itu. Kenapa? Karena kita racun pemberontakan itu membuat kita memilih selain Tuhan. Membuat kita memilih tunduk kepada yang selain Tuhan. Contoh yang gampang apa ya? Saya kasih satu contoh ya. Kamu punya anak ya, kemudian anakmu itu sakit, itu kamu jadi stres berat ya, batalin PA, nggak ikut persekutuan ya, padahal di rumah ada istri atau suamimu, ada pasanganmu, kan bisa gantian. Tapi ada orang-orang yang alasannya anakku sakit, aku nggak bisa gini. Lah istrimu gimana? Istri ada di rumah tapi kan dia nggak bisa sendiri. Nah, kita mulai meremehkan, kita merasa mampu karena kita merasa itu nomor satu ya, padahal cuma pilek. Ya, saya nggak bilang bahwa oh kalau gitu disepelekan, nggak juga. Kalau memang nggak ada yang apa namanya yang mengurusi ya kita urus. Tapi kalau ada, kenapa kita harus jadi ketakutan? Terus yang kedua, ambil langkah-langkah yang cepat, ya, bawa ke dokter kayak udah itu udah begitu tahu diagnosanya bahaya atau tidak bahaya, ya. Kebanyakan tidak bahaya karena ingat ketakutan cuma ada di pikiran kita, ya. Maka kamu bisa serahkan sama yang lain, ya. Sehingga kamu tidak perlu mentoleransi semua hal karena ketakutan, ya. Karena anak itu nomor satu.
Ya betul merawat anak boleh, tapi kan nggak usah rombongan. Ya. Nah, keuangan apa? Begitu keuangan gaji telat dikit, udah ngomel-ngomel, ya, udah ketakutan, udah berpikir mau ngutang, padahal baru telat 5 menit ya. Harusnya jam 12 lewat 5 belum masuk, ya. Nah, kau telah menjadikan keuangan ini ketakutanmu. Bukan Tuhan sumber ketakutanmu, tapi keuangan ini sumber ketakutanmu. Karena takut akan Tuhan itu berbeda dengan takut akan berhala. Kalau takut akan berhala, kau nggak punya ujung. Ya, damai sejahteramu itu dicuri. Nah, itulah kenapa kita pusing, stres, depresi dan segala macam. Karena kalau kita menyembah berhala, ya, ketakutan kita sama berhala itu dia menyerap seluruh damai sejahtera kita. Itulah kenapa kita semakin takut. Tapi kalau ketakutan kita itu sama Tuhan, kita tunduk sama Tuhan, ya, kita mengambil damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepastian, Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, maka racun kedua dari pemberontakan, kalau kita masih punya dan tidak melepaskannya atau tidak mampu menetralisirnya adalah penyembahan berhala. Kita jadi nggak ngerti siapa yang harusnya kita sembah. Ya. Lalu yang berikutnya hidup dalam kekhawatiran. Kalau Galatia 5 perbuatan daging itu ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ya, kita hidup dalam kekhawatiran. Ya. Kenapa ada perseteruan? Kenapa ada perselisihan? Ini apa hubungannya dengan kekhawatiran? Kenapa ada iri hati? Kenapa ada amarah? Coba dicek. Semua ini datang kebanyakan karena kita khawatir akan sesuatu, sehingga kita mengambil tindakan-tindakan yang membuat kita bergesekan dengan yang lain. Ya, kekhawatiran itu ya adalah hal yang ditanamkan, yang muncul sebagai efek dari pemberontakan sehingga kau nggak punya damai sejahtera. Ya, mari kita buka kebenarannya apa sih? Kebenarannya ada di Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 bilang begini, siapa di antara kamu yang kekhawatirannya, yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya, ini boleh dibaca nih Matius 6 mulai ayat 25 sampai terakhir ini tentang hal kekhawatiran. Ya, saya ambil ayat kuncinya, kekhawatiran ini perintah ya, kekhawatiran tidak menambah sehasta panjang hidupmu. Tapi sekarang jujur aja sama diri sendiri ya. Jujur aja renungkan, emang saya nggak khawatir hari ini dengan semua masalah hidup saya. Ya. Nah, tapi saya juga mau bilang hari ini saudara-saudara bahwa bahwa itu adalah tipuan. Ya, kekhawatiran itu tipuan. Karena yang sebenarnya dia tidak memberikan manfaat apa-apa. Tapi itulah yang paling sering masuk di kita. Itulah yang paling sering respon kita itu khawatir. Ya, apakah saya nggak pernah mengalaminya? Saya mengalaminya, makanya saya bisa share di sini. Ya, bahwa respon yang keluar kekhawatiran, wah, ini berarti masih ada yang perlu dibereskan. Ya, racun itu menghambat kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Betul kita harus bahagia, tapi ini bukan bahagia yang diusahakan. Kenapa? Karena Yesus Tuhan, ya Tuhan kita itu sudah memberikan damai sejahteranya sama kita. Sebetulnya, ya. Jadi damai sejahtera itu apa ya? Usahanya itu hanya perlu minta sebetulnya. Damai sejahtera itu tidak perlu diusahakan. Jadi damai sejahtera dari Tuhan itu nggak ada syaratnya, teman-teman. Ya. Cuman karena pemberontakan kita nggak kenal Tuhan kita, jadi kita merasa bahwa kalau kita begini, kita baru bahagia. Kalau gajiku, incomeku udah 1 miliar sebulan, aku baru bahagia. Kalau temanku udah 100, itu aku baru bahagia. Kalau followerku di Instagram itu 1 juta, aku baru bahagia. Aku baru damai sejahtera, aku baru bersuka cita. Padahal yang dari Tuhan, kita tinggal minta, Tuhan, aku minta damai sejahtera dan sukacitamu hari ini. Di saat kamu minta, di saat itu pula Tuhan turunkan damai sejahtera di hatimu, sehingga kau bisa menghadapi hidup, sehingga kau bisa termotivasi, ya. Tapi karena tidak mengenal Tuhan oleh karena racun pemberontakan, maka kekhawatiran itu masuk. Tuhan sampai harus bilang, itu nggak menambah sehasta pun panjang hidupmu, ngapain kamu khawatir, ya. Nah, coba enggak hari ini aku bahagia, yakin, ya. Coba. Minimal kalau rencana kamu punya rencana, apalagi yang suka berencana ya, terus nggak terjadi, uring-uringan nggak, hilang nggak damai sejahteranya, ya, khawatir nggak? Atau ada yang sedang melakukan sebuah proyek, khawatir proyeknya nggak selesai, yang sedang bekerja khawatir kalau nanti di layoff, ya, banyak teman saya yang khawatir di layoff,
dipecat, akhirnya malah dipecat. Kenapa? Karena pada saat dia khawatir dipecat, dia jadi melakukan hal yang ajaib. Disuruh ngerjain malah protes. Ya, dia berusaha menunjukkan skillnya dengan cara yang salah. Dia ngerjakan hal yang seharusnya dia tidak kerjakan. Itu yang masih baik. Ada yang apa namanya ngambek ya, karena tahu ini sedang perampingan ya di perusahaan saya juga sedang reorganisasi ya. Ada yang ngambek nggak mau kerja, ya malah dipecat lah, nggak diperpanjang. Kalau yang kontrak nggak diperpanjang, kalau yang ini dipecat ya. Kenapa nggak sebaliknya? Karena racun. Sehingga kau berhenti melakukan hal yang benar. Kalau anak Tuhan yang benar gimana? Harusnya kau semakin giat. Harusnya kamu semakin apa namanya percaya bahwa Tuhan itu memprovide hidupmu. Kalau kita kenal Tuhan, kita akan percaya dan nggak akan khawatir. Kekhawatiran pasti datang, tapi kita bisa menangkal, kita bisa menghentikan. Seperti Daud yang bilang apa? Tenanglah hai jiwaku. Dia sedang menengking ketakutan dan kekhawatirannya. Ya, pada saat nggak bisa fokus, kita bisa menghardik kekhawatiran kita. Tenanglah hai jiwaku. Ingat, ketakutan, kekhawatiran 95% itu ada di sini, di kepala, di otak kita. Ya. Hidup dalam kekhawatiran ini racun, ini efek dari racun pemberontakannya iblis sehingga kita nggak kenal, kita nggak tahu. Maka muncul ketakutan. Kita hidup kayak sendiri. Padahal saya dengar juga banyak kesaksian pada saat dia tidak memikirkan promosinya, dia melakukan apa yang Tuhan suruhkan, ya, apa namanya, tiba-tiba dipromosi, ya. Saya dengar sendiri cerita ini karena dari keturunan PA ya. Ada yang cerita bahwa apa namanya, kok cepat sekali ya tiba-tiba mengalami promosi. Dia baru ingat bahwa sebelumnya dia melakukan hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya, tapi dia melakukan hal yang harus dia lakukan menurut firman Tuhan, ya, tentang pengampunan padahal, ya, dia mengampuni, hatinya diperbaiki, promosi datang. Kalau kau mengalami itu, untuk apa kau khawatir? Racun itu harus dibuang supaya kekhawatiran nggak masuk dalam hidupmu. Lalu yang keempat adalah kita jadi pribadi yang egosentrik. Ya, mari kita buka Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan ini memang beda dengan yang apa namanya? Yang kita mengerti ya. Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Ya, firman Tuhan, demikian firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya dalam dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain juga. Ya, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus. Ya, jadi dibilang jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga orang lain. Ya, apa namanya? Banyak orang bertindak karena kepentingannya. Ya, ini yang disebut dengan ego. Ego itu aku. Gitu. Yang penting aku dulu. Nah, itu egosentris tuh. Ya, banyak yang bilang gini ya, ah kalau lu nggak bisa nolong diri lu sendiri, kita nggak bisa nolong diri kita sendiri, gimana caranya kita nolong orang lain? Ya, kalau kita belum mampu melakukan, kenapa pula kita harus menolong orang lain? Kenapa kita harus mikirin orang lain kalau orang lain tuh nggak ada yang mikirin kamu, yang harus mikirin kamu itu dirimu sendiri. Hati-hati itu racun. Karena kita nggak mengenal Tuhan, kita tidak mengenal firman-Nya, makanya kita nggak ngerti. Padahal Tuhan bilang apa? Jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena Tuhan sudah memperhatikan keinginanmu. Ya, saya bersaksi sedikit. Ya, buat saya mungkin nih sudah banyak yang mendengar ya. Saya singkat aja ceritanya ya. Saya ini kan suka main game. Mungkin udah berkali-kali ya yang sudah mendengar, tapi yang belum mungkin bisa lihat ya. Bahwa eh, saya punya keinginan, saya pengen beli PS. Ya, tapi setiap kali saya mau beli itu nggak seberapa harganya, Tuhan selalu menahan. Oh ya sudah nggak jadi, batal. Cuma mau beli PS sekitar berapa? 3 tahun ya. Terus nggak cerita terakhir itu saya apa namanya istri saya pengen beli mobil, pengen ganti mobil. Saya sih nggak pengen ya ganti mobil, saya nggak terlalu ini yang saya apa aja bisa gitu ya. Tapi karena istri saya pengen ganti mobil, oke kita berdoa. Tuhan izinkan ya. Oke kita ganti mobil. Tahu apa yang terjadi saat beli mobil itu?
PS saya dikasih sebagai bonus. Jadi saya nggak usah beli PS, ya, sama yang jual. Dan saya dapat mobil itu mungkin baru dipakai berapa bulan dari Grace dari baru. Karena dia harus pindah ke sebuah tempat di luar negeri yang dia nggak balik-balik. Jadi dia bilang nih, aku jual semua nih karena kamu temanku, dikasihnya harga murah gitu. Baru pakai berapa bulan. Kilometernya masih di bawah 100 ya. Jadi masih benar-benar baru ya. Itu contoh kecil gitu. Kalau kita memikirkan kepentingan orang lain, Tuhan memikirkan kepentingan kita. Tadi yang barusan saya cerita tentang adik PA saya, ya, yang dia melakukan perintah Tuhan untuk mengampuni, ya, apa namanya? Dia memikirkan orang lain. Mungkin orang itu kan merasa bersalah ya, karena dia melakukan satu, tapi dia mengampuni dengan apa namanya? Dengan kesadaran mau dia lakukan. Tuhan perhatikan promosinya, padahal nggak melakukan apa yang tidak ada hubungannya dengan promosi. Ya. Tuhan bertindak dengan ajaib. Guys, kalian harus sadar bahwa Tuhan itu bisa menggantikan atau mengubah environment hanya untuk mendukungmu melakukan sesuatu. Saya punya banyak sekali apa namanya kesaksian yang kalau saya ceritakan sekarang pasti nggak selesai. Kalau mau nanti kita kalau ketemu ya sambil ngobrol saya ceritakan satu-satu. Ya, tapi tinggalkanlah pribadi yang egosentris. Ya, banyak orang ya itu memikirkan dirinya sendiri, hidupnya gitu-gitu aja. Ya, hati-hati dengan apa namanya sifat-sifat ego. Pikirkan orang lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah bilang, jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Nah, kenapa orang itu jadi ego? Kenapa memikirkan dirinya sendiri? Karena ada pemberontakan. Jadi yang dia kenal hanyalah dirinya sendiri. Dia tidak mengenal Tuhan. Sehingga efeknya apa? Yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Ya, makanya hati-hati. Kita harus lawan, kita harus singkirkan ya apa namanya racun dalam hidup kita. Lalu yang kelima ya itu adalah nilai-nilai dunia. Nilai dunia itu palsu ya. Banyak yang palsu. Kebenarannya apa? Mari kita buka di Roma 12 ayat 2. Nah, Roma 12 ayat 2 demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Nilai-nilai dunia contohnya apa? Ya, tadi mungkin bersinggungan dengan egosentris ya. Ayolah kau harus mengampuni dirimu sendiri. Kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Ya, apa namanya? Siapa yang mikirin kamu? Siapa yang memprovide kamu? Ya, itu semua nilai-nilai dunia. Padahal itu semua bertentangan. Yang bisa mengampuni itu Tuhan. Kita nggak bisa mengampuni diri sendiri. Kita minta maaf bisa, tapi mengampuni diri sendiri nggak bisa. Tuhan yang mengampuni kita. Mengasihi kita siapa? Tuhan itu terlebih besar, terlebih mampu mengasihi diri kita daripada diri kita sendiri. Ya. Nah, hati-hati dengan semua yang embel-embelnya diri, diri, diri tadi masuk ke egosentris. Hati-hati dengan tawaran dunia. Kalau kamu nggak kaya, kamu nggak bisa masuk ke level ini. Kalau kamu nggak populer, kamu nggak masuk ke level ini. Ya, banyak nilai dunia salah. Kalau kekayaan itu adalah pusat, ya. Jadi nilai dunia itu memberikan target, kekayaan sebagai target, popularitas sebagai target. Ya, kalau kekayaan ini target semua orang, maka tidak ada orang kaya bunuh diri dan juga tidak ada orang miskin bahagia, ya kan? Kalau popularitas itu adalah target, maka tidak ada artis bunuh diri, tidak ada orang introvert kayak saya Damai Sejahtera, ya kan? Kenapa? Karena nilai dunia itu banyak yang palsu. Makanya kita harus bisa memfilter, teman-teman. Ya, banyak orang itu terjerat oleh nilai-nilai dunia sehingga hidupnya malah jadi tertekan. Ya, berusaha jadi terkenal itulah yang kita lihat aneh-aneh. Makanya kan istilahnya kayak gini ya, yang main Instagram, TikTok, banyak yang bilang bahwa wah di Instagram banyak yang toksik, ya, banyak ngeracun, banyak yang toksik. Kenapa? Isinya pamer-pamer, flexing dan segala macam, ya. Sehingga ada yang terseret apa? Ada orang yang flexing dari hutang, ya, terjerat pinjol. Akhirnya yang terjadi apa? Hancur hidupmu, ya kan? Kenapa? Karena ngikutin keinginan dunia. Itu yang terjadi. Ya.
Banyak orang, ya kalau Filipi nanti boleh dibuka, Filipi 3 ayat 18 bilang apa? Secara tidak sadar banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, akhirnya, ya pada akhirnya dia akan binasa. Maka kebinasaan adalah bagiannya. Kenapa? Karena dengan hidup sesuai nilai dunia, di Roma 12 ayat 2 dibilang, janganlah seperti dunia ini. Jadi kalau kita ikut nilai-nilai dunia, kita sedang berseberangan atau kita sedang melawan nilai-nilai Roh Kudus. Ya. Kekayaan, popularitas. Kalau Matius bilang, apa kejarlah dulu kerajaan Allah semuanya ditambahkan padamu. Kekayaan, popularitas itu hal receh yang Tuhan tambahkan untuk kita. Itu cuma tambahan. Banyak orang mengikuti nilai dunia ini jadi kehilangan yang seharusnya kamu dapatkan. Dan ini efek apa? Efek keracunan. Karena dia menghambat kebenaran yang ada padamu. Ya, dia menghambat gambaran Tuhan yang Tuhan sudah kasih samamu, sama kita. Makanya kita jadi seperti dunia. Padahal Tuhan bilang jangan jadi seperti dunia, malah melakukan yang sebaliknya. Itulah makanya disebut apa? Hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Nah, lalu gimana? Boleh berikutnya, Vincent? Ya, next. Ya, kita butuh yang namanya penawar racun. Kita butuh penetralisir racun. Nah, tadi di awal kita kembali sedikit, ya. Ular itu karena tubuhnya beracun, dia punya penawar racun dalam dirinya. Ya, dia mengembangkan apa namanya? Penetralisir antibodi untuk menangkal racun itu di dalam dirinya. Sebetulnya di setiap kita itu punya penawar racun juga. Sehingga seharusnya kamu bisa tidak keracunan. Namanya apa? Namanya Roh Kudus. Penawar racunnya itu Roh Kudus. Cuman masalahnya gara-gara benih dosa, penawar racunnya itu tidak bisa masuk. Ya, jelas di dalam Galatia tadi disebutkan gini kan, bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Di sini kita bisa lihat bahwa ada yang namanya keinginan daging, ada yang namanya keinginan roh. Hiduplah dipimpin oleh roh. Ya, tadi dibilang begitu, hiduplah dipimpin oleh roh. Jadi kamu yang menentukan mau takluk ke daging atau mau takluk ke roh. Mau melakukan keinginan daging atau mau melakukan keinginan roh. Kalau mau melakukan keinginan daging, kamu nggak perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena itu kamu milih untuk hidup dalam racun. Ya, benih dosa memampukan kita untuk melakukan keinginan-keinginan daging. Sedangkan disebutkan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Kalau kita memilih untuk hidup dalam dosa, keinginan roh nggak mungkin terjadi dalam hidupmu. Makanya nggak mungkin ada kondisi di mana kamu hidup rohani, tapi juga di satu sisi sekaligus kamu hidup dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa yang sama. Tidak mungkin, omong kosong, nggak ada. Ya, tidak mungkin hamba Tuhan yang benar, dia juga dalam satu hal yang sama, dia dalam satu pelayanan yang sama dia mencuri uang jemaat. Tidak mungkin. Artinya dia mentoleransi. Sedangkan kalau udah mentoleransi ya, saya nih misalkan, saya hamba Tuhan, saya KKR, terus saya korupsi. Ya, maka saya melakukan keinginan daging, keinginan roh saya udah nggak diperhitungkan, sudah hilang. Karena itu bertentangan. Ya. Nah, Roh Kudus memampukan kita untuk memilih melakukan keinginan-keinginan roh. Secara otomatis, keinginan roh yang kita lakukan itu akan menyingkirkan racun penghambat pertumbuhan. Itu yang disebut dengan menyalibkan kedagingan. Kita hidup di dalam kebenaran, apapun ceritanya, itulah menyalibkan kedagingan. Bagaimana kita bisa menyalibkan kedagingan? Hanya bisa dilakukan kalau ada apa? Kalau ada Roh Kudus di dalammu. Makanya Roh Kudus inilah penawar yang Tuhan sediakan untuk kita. Maka yang pertama harus kita lakukan apa? Terima penawarnya, terima penawar racunnya, ya. Nah, Efesus ya, ayatnya mana ini? Kalau mau apa? Ah, masa sih ayatnya mana ya? Kita buka aja Efesus 1 ayat 13 ya. Banyak ayatnya. Nah, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan di dalam dia kamu juga percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Jadi Roh Kudus itu jaminan ya yang sudah disediakan sebetulnya sejak semula. Hanya jaminan itu kan
Boleh kamu terima, boleh tidak. Ini namanya kehendak bebas. Ya. Jadi saat mendengar Injil, kau harus menerima Roh Kudus. Dan Roh itulah yang akan menuntunmu. Ya. Apa yang akan dilakukan Tuhan? Ya. Satu firman lagi, Yeskiel 36. Yeskiel 36, ayat yang ke-25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ya, sudah dapat? Boleh kasih reaction yang sudah dapat? Oke. Oke. Sudah dapat ya? Yeskiel 36. Oke, ayat yang ke-25 sampai ke 27. Ya, firman Tuhan katakan begini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam hatimu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Ya. Jadi Roh Kudus ini harus diterima, ya. Roh Kudus harus apa namanya harus diterima oleh setiap kita, ya. Kenapa? Karena dengan menerima Roh Kudus kita jadi punya jaminan, kita jadi punya penuntun. Untuk hidup dalam roh kan dibilang tadi ya Galatia 5 ya. Kalau kembali sedikit, hiduplah dipimpin oleh roh. Kalau kamu mau hidup di dalam roh, kamu harus hidup dipimpin oleh roh. Roh yang mana yang mimpin kita? Ada banyak jenis roh. Ada roh kudus, ada roh jahat. Ya. Mana? Ya maka harusnya roh kudus yang mimpin kita. Kalau mau hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran. Nah, karena Roh Kudus itu belum ada dari semula, kau harus menerima Roh Kudus dulu yang dijanjikan. Yang terjadi apa? Aku akan mencurahkan padamu air jernih yang akan mentahirkan. Jadi yang pertama, efek racun itu dicabut. Apa? Hidup ketidakkudusan. Karena yang pertama, pada saat kamu apa namanya menerima Roh Kudus, kau dikuduskan, kamu ditahirkan. Ya, firman Tuhan jelas dari segala kenajisanmu. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu ada yang nanya sama saya, ini PA baru bab sekian terus sudah apa namanya mengakui bahwa dia pernah hidup dalam perzinahan, bagaimana ya Bang ya? Ya, terus saya jawab dia sudah lahir baru, sudah menerima Tuhan Yesus, sudah dituntun, sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut, apa meyakini dalam hati sudah Bang. Nah, dia sudah dikuduskan. Setelah itu baru diproses. Nah, nanti ada yang keduanya. Maka yang pertama, kau harus menerima Roh Kudus untuk dikuduskan. Ya, aku akan memberikan air jernih untuk mentahirkan atau mengkuduskanmu. Aku akan yang kedua apa? Pada saat kita minta atau terima Roh Kudus, aku akan menaruh rohku. Kata rohku ini ku siapa? Ku ini Allah. Aku akan menaruh roh Allah diam di dalam hatimu. Ya. Nah, hal yang sama tentang lahir baru. Jadi kalau kita bicara tentang menerima Roh Kudus, terima penawar racun untuk hidupmu, kita pasti belajar dan apa namanya bicara tentang kelahiran baru. Ya, nanti boleh dibaca Yohanes 3 ya. Ini eh, ayat firman Tuhan tentang lahir baru ya, percakapan dengan Nikodemus. Ya, saya ambil aja eh, ayat 5 katakan gini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yang dijawab Tuhan Yesus ini sebetulnya dia sedang mensitasi atau dia sedang mengarahkan kepada Yeskiel 36 janji Allah bahwa pada saat kamu dilahirkan kembali dalam air dan roh, ya, air yang memurnikan, yang menguduskan, dan roh yang diberikan, maka kamu akan menerima kerajaan surga. Kamu akan menerima nilai-nilai yang baru. Racun pemberontakan itu harusnya dicabut. Sisanya masih ada, racun masih ada sisanya. Tapi yang utama itu dicabut, ya. Maka yang pertama, ya, harusnya engkau dilahirkan kembali, ya, dilahirbarukan kembali di dalam air dan roh. Harusnya firman itu masuk ke dalammu, Roh Kudus itu masuk dan tinggal di dalammu. Itu langkah yang pertama banget. Untuk bisa menangkal racun dalam hidupmu, kau harus punya Roh Kudus. Tidak bisa tidak.
Makanya kamu harus lahir baru. Ya, sebelum saya lanjut ya, teman-teman yang di online, karena kita sedang bicara tentang lahir baru, bagi kamu yang masih belum dimuridkan, yang masih baru, yang masih belum mengerti, apakah kalau setelah ini aku gimana ya Kak? Aku gimana ya Bang? Hidupku seperti apa ya? Kamu nggak punya keyakinan, kamu nggak tahu bahwa kamu akan ke surga atau ke neraka. Ayo ambil keputusan untuk menerima penawar racun dalam hidupmu. Ya, ini bukan tentang G4U, bukan tentang Kak Yurga, leader, bukan tentang saya, ya, yang sedang sharing, bukan tentang siapapun, ini tentang kamu yang mengambil keputusan untuk mau punya penawar racun, sehingga hidupmu apa? Sehingga hidup kita bisa diubahkan dan mengenal, ya, mengenal Kristus sendiri secara pribadi. Ya, kalau hari ini kamu belum pernah merasakan, aku belum tahu apa itu lahir baru, ya, apa itu dilahirkan kembali dalam air dan roh, ya, dilahirkan kembali di dalam air dan roh ini, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita mengaku bahwa kita dilahirkan tuh nggak kudus, kita nggak baik-baik aja, kita harus mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita nggak baik-baik aja, kita perlu Tuhan Yesus, maka kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, itu lahir baru. Kalau nanti boleh dibaca ya, kalau di Roma dibilang, barang siapa mengaku dengan mulut dan yakin di dalam hati bahwa Yesus apa namanya dibangkitkan dari orang mati, maka dia akan diselamatkan. Kau mau menerima keselamatan hari ini? Itu keputusanmu, ambil hari ini, dan saya mau berdoa buat kamu. Ya, ayo berikan dirimu untuk dilahirkan kembali di dalam air dan roh. Barang siapa yang belum pernah mendengar firman ini, letakkan tangan di dadamu. Mari kita berdoa sebentar. Ikuti doa saya dan ucapkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Aku memang layak dihukum. Tapi hari ini aku mengakui dosaku dan aku minta Engkau menguduskan hidupku. Aku minta ampun Tuhan. Kiranya kuasa darahmu itulah yang menguduskanku. Dan aku percaya Engkau Tuhan Yesus adalah juru selamat bagiku. Dan hari ini aku mengundang Engkau untuk masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dan menjadi Raja dalam hidupku. Pimpin langkahku Tuhan Yesus. Amin. Ya, undang Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ya, dan berubahlah, ya. Nah, bagian yang kedua, bertindak dengan benar. Satu, kamu sudah menerima penawar, ya. Hari ini yang tadi berdoa, yang mengucapkan, ya, mengikuti doa saya, Roh Kudus diberikan padamu. Ini bukan karena saya yang berdoa, bukan karena ngikutin doa saya, tetapi firman sudah katakan, kalau kamu dilahirkan kembali dalam air dan roh, maka kamu menerima Roh Kudus, kamu dikuduskan. Maka yang kedua, bertindak benar. Bertindak benar itu apa? Bertindak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penawar racun itu. Jadi penawar racunnya bukan kita, tetapi penawar racunnya adalah Roh Kudus. Harus punya respon, harus punya mulai, ya, memiliki respon yang benar terhadap Tuhan, memiliki respon yang benar kepada apa namanya, kepada setiap perintah Tuhan. Makanya harus mulai dengan apa? Empat pilar. Ya, nanti akan dibahas tentang empat pilar apa sih? Pengen tahu empat pilar itu apa sih? Empat pilar itu ada doa, baca firman, bersekutu, bersaksi, itu apa sih ya? Nanti kita bahas sedikit, ya. Nah, kado yang diberikan Tuhan itu apa? Tadi ya, aku kan memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Itu kado yang pertama yang diberikan Tuhan kalau kita meminta sama Dia. Ya, ya, ingat, ya, karena engkau punya Roh Kudus hari ini, maka harusnya kau bisa mengalahkan dan menaklukkan racun-racun dalam hidupmu. Ya. Tanpa Roh Kudus, tak ada satupun dari kita itu yang mampu. Mau hamba Tuhan sebesar apapun bahkan. Name it, siapa? Reinhard Bonnke, siapa? Smith Wigglesworth, ya, bahkan Yohanes murid Tuhan Yesus sendiri, ya,
tidak bisa hidup di dalam roh tanpa dipimpin oleh roh. Apalagi Anda dan saya, siapa kita? Ya kan? Nah, makanya Tuhan udah kasih modalnya. Boleh next? Ya, sedikit lagi ya. Boleh next, Vincent? Nah, Tuhan kasih modalnya. Ada dua modal yang diberikan Tuhan. Yang pertama adalah modal hati yang taat sekaligus roh yang baru ya. Hati yang baru, roh yang baru. Yang kedua adalah firman-Nya sendiri. Ya, ini dua modal awal. Ini kado yang diberikan Tuhan. Ya, yang pertama kali kenapa? Karena Tuhan memperhatikan hati kita. Tuhan melihat hati dan bukan rupa. Ya, roh yang baru, hati yang baru. Hati yang apa? Hati yang taat, bukan hati yang lembut ya. Kan dibilang di Yeskiel apa? Aku akan menggantikan hati yang keras digantikan dengan hati yang taat. Ya. Tuhan akan gantikan saat kita lahir baru. Tuhan akan gantikan hati yang keras dengan hati yang taat sekaligus roh. Kenapa hati yang keras? Hati manusia yang pada awalnya karena benih dosa itu keras diganti dengan hati yang taat. Karena ada Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kalau hatimu itu taat, kau bisa menaati Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Penawar racun sudah ada padamu hari ini. Ya. Dan yang kedua, manusia itu membuat keputusan itu digerakkan oleh hatinya. Ya, teman-teman mau ini ya, kita go through ya. Memang hati kita, Kak, yang membuat kita memutuskan. Ya, coba aja kita berpikir, kita berencana, ya, mau berencana mau berwira swasta, mau nyari kerjaan, mau kunjungan, ya, di kepala udah di plan canggih-canggih, tapi hati kita enggan, ada rasa malas, ah udahlah panas, ah nantilah, nggak sepenuh hati. Yang terjadi apa? Nggak akan jadi kunjungan, ya, nggak akan nyari kerjaan, nggak akan mulai mencari-cari info bahkan, ya. Itu karena apa? Setengah hati. Tapi sebaliknya begitu hati kita itu penuh dengan syukur, pujian, hati kita itu penuh dengan kasih. Ya kita ingat ADPA kita itu saya aduh kasih sayang banget kondisinya kayak gini ya. Mungkin hanya muncul sekali muncul kata-kata atau kepikiran di kepala ya, kunjungi. Nah, langsung jalan pasti. Percayalah. Kenapa? Karena yang menggerakkan tuh banyak kan hati kita. Siapa yang bilang bahwa laki-laki itu bergerak karena rasional ya, pemikiran? Enggak. Tetap hatinya yang menggerakkan. Ya, kalau kan makanya ada istilah ya, wah aku nggak sampai hati. Nah kalau nggak sampai hati itu kan nggak dilakukan. Dan itu benar. Kenapa? Karena hati kita lah yang mendorong kita membuat keputusan. Memang keputusan di kepala, tetapi hati kita yang mendorong kita, mensupport kita yang paling besar itu untuk membuat keputusan. Ya. Jadi kalau hati kita itu apa namanya sesuai, wah itu langsung gas tuh, ya, nggak pakai lama. Nah, makanya modal yang dikasih Tuhan itu hati yang taat, bukan hati yang lembut. Hati yang taat. Supaya apa? Supaya dia bisa menaati roh Tuhan yang tinggal di dalam dirinya. Karena ini adalah penawar racun utama. Kalau kita taat sama Roh Kudus, maka kita akan melakukan apa? Keinginan-keinginan roh. Dan ingat, sekali lagi, dibilang di Galatia 5 bahwa keinginan roh itu berlawan dengan keinginan daging. Makanya judulnya apa? Menyalibkan kedagingan. Kata lainnya adalah melakukan hal-hal keinginan-keinginan roh. Ya, Tuhan Yesus bilang, aku akan minta pada Bapa, ya, seorang penolong yang lain, penghibur, ya, penuntun, pembimbing, pemimpin untuk memimpin kita. Dia adalah Roh Kudus. Maka jawabannya, kesimpulannya simpel. Racun pemberontakan oleh apa namanya yang ditanamkan iblis itu dicabut oleh adanya Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga kita bisa menyalibkan kedagingan, ya. Lalu yang kedua adalah firman-Nya, ya. Kita buka Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 katakan begini. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau ada firman di dalam dirimu, kau akan berbuah banyak. Ya, firman Tuhan di dalam diri kita itulah yang akan membuat kita berbuah. Ya, ingat tadi ya, pertumbuhan kita ditandai dengan buah. Maka nggak bisa. Kalau firman itu tidak ada di dalam diri kita nggak bisa berbuah. Ya, eh,
Sebentar, ayat yang ke, saya lupa, tapi kata-katanya kira-kira begini. Tuhan Yesus bilang bahwa pergilah dan hasilkanlah buah. Jadi berbuah itu adalah perintah. Tapi perintah itu dijalankan bagaimana? Dengan jalan kita melakukan firman. Ya. Semakin kita berbuah, semakin kita tahu bahwa kita bertumbuh. Semakin kita tidak berbuah, nggak ada hasilnya. Orang tidak melihat kita berubah. Satu yang gampang apa? Berbuah itu apa sih, Kak? Yang paling gampang adalah ada orang-orang yang mengkonfirmasi. Karena buah itu cuma bisa dilihat orang lain. Wah, Untoro sekarang berubah ya. Yang kemarin sukanya mager-mageran, tidur-tiduran. Kok ini kaget saya jam segini masih kerja. Nah, itu berubah. Ya. Kenapa? Karena kita baca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka akan ada perubahan dalam dirimu. Dan firman Tuhan inilah yang akan jadi pemisah antara kehendak Bapa yang sempurna, yang mulia, dengan keinginan hati kita. Ya, ini yang akan membedakan kita. Ya, ingat di apa namanya? Firman Tuhan adalah pedang roh yang akan memisahkan pikiran hati dan keinginan apa namanya keinginan Tuhan. Ya, jadi firman ini penting teman-teman. Ya, Roh Kudus itu membantu kita mengerti dan mentaati firman. Makanya ini bekerja bersama-sama. Kita nggak pisah-pisahkan. Ada firman, ada Roh Kudus, diberikan modal hati yang taat supaya apa? Supaya kita taat sama Roh Kudus. Taat untuk apa? Taat untuk melakukan firman. Kalau kita taat melakukan firman seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus, maka kita akan berbuah karena kita akan berubah. Environment kita aslinya adalah kerajaan surga, bukan dunia. Maka tadi dibilang di Galatia 5 kembali lagi, setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, kamu akan berubah. Kamu akan terus diubahkan. Kalau hari ini karena dosa kamu menginginkan terus melakukan dosa, ya terus membuahi hawa nafsu, tapi setelah ada Roh Kudus, kau akan mulai diingatkan, kau akan mulai disetir, kau akan mulai di blok untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Cahaya terang Roh Kudus inilah yang membuat kita mengerti dan memberikan kita kemampuan serta kekuatan untuk menaati firman. Ya. Hambatannya cuma satu. Setelah itu apa? Hati taat sudah dikasih. Firman ada padamu. Roh Kudus yang menuntunmu ada padamu. Lalu apa yang menghambat? Keengganan. Maka pastikan dirimu untuk terus mau melakukan. Ya. Nah, lalu yang terakhir, boleh yang berikutnya, Vincent? Nah, jadilah pelaku firman. Eksekusi. Ya. Ada tiga hal dalam eksekusi. Satu, ketaatan dalam tindakan. Lalu yang kedua, hindari yang namanya sindrom kursi gereja. Ini Kak Yurga sering bagi tentang sindrom kursi gereja. Lalu lakukan langkah-langkah kecil. Ya, ketaatan dalam tindakan. Untuk mengenal Tuhan itu harus diusahakan. Ya, pengenalan akan Tuhan itu harus terus dikerjakan dan diusahakan. Kita diam aja kita nggak akan kenal Tuhan. Ya, kalau Roh Kudus sebagai penawar racun kita cuma terima. Jadi kita nggak mengusahakan. Tapi untuk mengeluarkan racun itu kita perlu usaha. Usaha apa? Usaha untuk taat sama perkataan roh. Makanya dibilang ikutlah kepemimpinan roh. Salibkan kedagingan itu berarti hidup menurut kepemimpinan roh. Makanya penawar racunnya gratis, nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu nggak mau keracunan, ada proses yang harus dilakukan yaitu mengeluarkan racun dari tubuh kita dengan cara mengikuti apa yang Roh Kudus perintahkan. Gimana caranya? Ya, kita buka Matius 22 ayat 10 sampai 14 ya. Saya baca. Oke. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang jahat, orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam aja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, lihatlah, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita harus jadi orang-orang yang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi lahir baru, itu kok jadi punya penawar racun. Tapi
Kau harus terus melakukan sesuatu supaya apa? Supaya racun itu keluar sehingga pertumbuhan itu terjadi, sehingga Tuhan berkenan atasmu. Kata kuncinya apa? Kenakanlah pakaian pesta. Ya, pakaian pesta itu berarti adalah pakaian kerajaan, pakaian di mana Tuhan berkenan. Artinya apa? Hiduplah dalam kekudusan. Ya, hiduplah dalam pertobatan, mengejar Tuhan. Karena kita dipanggil raja, jangan pakai baju yang serampangan. Baju serampangan itu apa sih? Baju yang serampangan itu adalah hidupmu yang seenak jidatmu itu. Nah, seenak udelmu itu. Nah, itulah baju yang serampangan. Ya, ditegur firman nggak mau. Aku maunya gini, Kak. Aku cukup sampai di sini, Kak. Nah, itu serampangan. Banyak orang hidupnya serampangan, pakai baju compang-camping, tapi memaksa Tuhan untuk menerima dia. Tuhan punya aturan, guys. Ya. Jadi pada saat kita datang dengan baju compang-camping, Tuhan cuma akan bilang gini, engkau siapa? Aku tidak mengenalmu. Yang di sini semuanya pakai baju pesta. Kamu siapa? Saya tidak mengenalmu. Aku ini Tuhan anakmu. Anak siapa? Nggak usah ngaku-ngaku. Kau bukan siapa-siapa. Ya, pergilah sekalian engkau pembuat kejahatan. Itu yang akan Tuhan katakan. Maka pada saat kita dipanggil perjamuan pesta, datanglah dengan baju pesta. Ya, hidup dalam kekudusan pakai baju pesta, itu artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjaga kekudusan. Kebenaran firman Tuhan bukan kebenaran hanya ritual, bukan hanya pengetahuan. Jadi orang kalau cuma apa namanya ini ya, cuma ritual aja nggak cukup, guys. Ya, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Gimana caranya? Tadi saya pernah sampaikan ada 4 pilar. Hidup dalam doa, hidup dalam baca Alkitab, hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman yang benar, hidup yang terus bersaksi menyaksikan apa yang dialami bersama Tuhan. 4 hal ini harus dilakukan. Apa itu Kak? Doa, baca firman, bersekutu, bersaksi. Ya, makanya ikut pemuridan. Ya, saya nggak akan jelaskan di sini. Capek saya jelasin di sini. Itu bisa satu bab sendiri ya, nggak selesai-selesai kita nanti. Ya, jadi bukan capek tapi nggak akan selesai. Ya, maka berikan dirimu dimuridkan yang belum dimuridkan. Yang sudah dimuridkan, bersungguh-sungguhlah supaya responmu selalu benar, supaya nanti pada saat perjamuan pesta itu terjadi, kita sudah siap memakai baju pesta, baju kekudusan. Ya. Lalu bagian kedua adalah menghindari sindrom kursi gereja. Apa itu? Memang gereja salah. Saya nggak bilang gereja salah. Yang salah itu sindromnya. Nah, sindrom itu apa? Ya, kita buka 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Ya, sudah dapat semua ya? Mari kita baca. Demikian firman Tuhan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu apa mana? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, datang mendengar dan memperhatikan. Ya, kalau ayat lain kalau nggak salah di Amsal ya bilang gini, datang untuk mendengar adalah lebih baik daripada korban bakar yang dilakukan orang bodoh, dibilangnya. Ya, Kak, saya kan tiap hari dengar, saya kan tiap minggu dengar firman Tuhan di gereja, berarti udah cukup dong. Ya, kan tadi dibilangnya datang mendengar, ya itu lebih baik daripada korban bakaran. Kan saya udah dengar firman Tuhan setiap minggu di gereja. Sudah cukup dong. Nah, ini yang disebut sebagai sindrom kursi gereja. Sindrom kursi gereja adalah orang-orang yang datang ke gereja, duduk, dia dengar firman Tuhan, dia pikir firman itu cukup didengar. Dia sudah merasa rohani hanya dengan pergi ke gereja setiap minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang saya kasih ilustrasi sedikit. Ya, saya punya ponakan umur 5 tahun. Terus saya bilang, Dek, jangan naik ke meja. Ya, nanti jatuh. Terus ponakan saya bilang, ya Om. Ya, tapi habis itu dia tetap naik. Ya, menurut kita, ya, ponakan saya itu ngedenger apa enggak? Pasti jawabnya enggak. Karena kita nggak cuman bilang bahwa mendengar itu apa yang masuk ke telinga kita. Mendengar itu adalah kita
informasi itu masuk ke telinga kita, kita olah dan kita praktekkan. Nah, itu baru ketahuan kita mendengar. Jadi kalau saya nasihati ponakan saya, kamu tuh jangan suka naik ke meja. Nanti kalau jatuh benjol, nanti kamu di apa namanya sakit. Terus dia bilang iya, terus dia diem aja. Kemudian dia nggak naik-naik ke meja. Nah, saya bilang dia mendengarkan. Ya, tidak hanya mendengar, tapi mendengarkan. Ya. Nah, begitu banyak orang Kristen itu yang kena namanya sindrom kursi gereja, merasa bahwa khotbah pendeta itu sudah cukup. Ya. Nah, itulah yang membuat setiap orang-orang yang seperti ini tidak muncul kedewasaannya, hidupnya tetap keracunan. Nah, tapi dia keracunan yang disalahin Tuhan. Tuhan, aku sudah setiap minggu gereja, aku udah kasih persepuluhan, aku udah kasih persembahan ini itu banyak sekali duitku udah keluar. Ini bukan transaksional, guys. Ini bukan tentang Tuhan, ini tentang bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti aliran Roh Kudus. Ya, di 2 Petrus nanti bisa di apa dilihat sendiri, dibaca sendiri. Ya, Tuhan sebetulnya udah kasih janji kalau kita mau mendengar dan mengenal Kristus ya, bahwa kalau kita mengenal Kristus, kamu akan diluputkan dari hawa nafsu yang membinasakan. Ya. Kalau kita mendengarkan Roh Kudus, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu pasti kamu menyalibkan kedagingan, pasti kamu pikul salib. Kalau di Matius ya atau di Markus itu Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari. Mengikuti pimpinan roh tidak mungkin tanpa pikul salib. Makanya di judul ini bilang bahwa memikul salib itu mengeluarkan atau membuang racun-racun dalam hidup kita. Karena kita jadi tidak hidup di dalam daging, tapi kita ikut kepemimpinan roh. Nah, makanya ayo belajar untuk hidup di dalam roh. Lalu yang terakhir, ya, terakhir dari yang terakhir ini ya, langkah kecil, lompatan besar, ya. Lakukan maksudnya apa? Lakukan disiplin yang kecil, nggak usah bingung dengan disiplin yang besar, nggak usah, tidak usah bermuluk-muluk berpikir, wah aku mau ikut Tuhan, aku harus KKR, ya, aku harus kayak Reinhard Bonnke itu sekali khotbah sekali KKR, 3 juta orang di Lagos, Nigeria bertobat, terima Tuhan Yesus, nggak usah mimpi kalau yang kecil aja nggak bisa dilakukan. Teman-teman mesti tahu bahwa Riyad Bongke itu dimulai dari tidak ada yang datang ke KKR-nya. Dia datang ke Afrika, dia undang, gak ada yang muncul, 16 orang. Tapi dia terus setia. Ya, dia minta ampun Tuhan, ampuni aku kalau aku salah mendengar. Aku harus apa Tuhan? Aku memperbaiki diri. Terus dia lakukan itu sampai naik, naik, naik. Orang yang terima Yesus ya, itu naik, 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 naik. Sebelum dia bisa mempertobatkan sekali, sekali apa khotbah 3 juta orang. Dia melewati nol, melewati 5 orang, 16 orang. Disiplin yang terus dia lakukan. Ya. Nah, jadi nggak usah bermimpi besar. Aku mau memindahkan gunung Tuhan. Ya, boleh kalau imanmu sebesar biji sawi. Tapi untuk punya iman sebesar biji sawi aja, itu nggak mudah, teman-teman. Ya. Butuh disiplin. Makanya tadi yang saya ajarkan, satu kata kuncinya adalah 4 pilar. Mau tahu 4 pilar? Dimuridkan. Ya. Yang belum dimuridkan, tanya sama yang ngajak. Atau tanya sama admin J4U. Nanti ada di terakhir dibagi ya. Kita buka 2 Petrus 1, ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih kepada akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab bila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, 8 ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Langkah yang kecil yang terus ditambahkan. Ya, pertama kita miliki iman. Iman tuh nggak perlu ini, teman-teman. Iman, makanya dibilang pertama itu iman ya. Berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, yang setelahnya itu usaha kita. Iman itu nggak perlu usaha kita sebetulnya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman itu cuma dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kamu punya pengharapan,
kamu punya firman Tuhan sebagai dasarnya, dan kamu berjalan dalam iman. Kamu dapat janji Tuhan, terus kamu firman Tuhan berarti dapat janji Tuhan, berdasar janji itu kamu jalan, di situ kamu beriman. Jadi iman itu nggak perlu usaha keras. Wah, aku harus mengusahakan iman. Udah nggak usah, ya. Sebetulnya kamu hanya perlu diluruskan aja apa itu iman. Makanya dibilang di sini kepada iman, kebajikan, kepada kebajikan, pengetahuan, kepada pengetahuan. Nah, mulai tambahkan sedikit demi sedikit. Ini bicara yang terus naik level, ya iman, kebajikan, level kebajikan sudah tambahkan lagi apa namanya pengetahuan, level pengetahuan udah tambahkan lagi penguasaan diri. Contoh apa ya? Kenapa pengetahuan setelah itu penguasaan diri? Karena orang banyak pengetahuan kecenderungannya sombong. Kau harus punya penguasaan diri, maka tambahkan lagi penguasaan dirimu. Ya, ada penguasaan diri, ditambahkan apa? Ketekunan, ketekunan supaya apa? Supaya kamu nggak berhenti di tengah-tengah. Ya, terus ketekunan terus lalu kepada ketekunan kesalehan apa hidup yang kudus, jadi ini level yang terus bertambah mulai dari disiplin yang kecil, ya. Kalau Neil Armstrong itu bilang apa, small step will leads to giant leap, ya, jadi step yang kecil itu akan jadi lompatan besar, ya. Nah, makanya terus naik level, ya. Kalau kita mau menaklukkan racun-racun dalam hidup kita, ikutin setiap level apa namanya pengajaran didikan dari Roh Kudus itu ada level-levelnya. Roh Kudus nggak akan suruh kamu untuk KKR di depan 3 juta orang. Kalau ngomong di depan 3 orang saja sudah dengkul beradu dengkul, ya kan? Dia juga tidak akan gini. Daud tidak akan diserahi bangsa Israel kalau dia gagal di 3 domba, ya. Maka setialah kepada hal yang kecil. Terus lakukan firman meskipun orang nggak melihat. Terus lakukan firman meskipun menurutmu ini kok kecil sekali efeknya. Terus lakukan firman. Karena ingat teman-teman, tidak ada efek yang kecil dari melakukan firman Tuhan. Itu akan besar. Satu apa? Dirimu. Maka selalu ada perkataan gini. Tuhan akan membereskan dimulai dari rumahnya sendiri. Dari rumah Tuhan. Rumah Tuhan siapa? Setiap kita. Tadi ingat bahwa aku akan memberikan rohku tinggal di dalam hatimu. Jadi kau adalah rumah Tuhan. Makanya kalau pada saat Tuhan suruh kita melakukan firman yang kecil dan kita lakukan itu membersihkan kita, membersihkan diri sendiri dulu. Racun itu mulai keluar. Jadi setialah, nggak usah nunggu. Ah, nanti aja lah aku lakukan kalau ngapain PI ke apa namanya orang terdekat 1 2 orang, nanti aja lah aku PI ke 5 orang 10 orang sekaligus. Alah, nggak mungkin kamu lakukan. Tidak mungkin kita lakukan. Itu udah angan-angan yang tidak akan tercapai gitu ya. Nah, lakukan disiplin yang kecil terus. Taat sama Roh Kudus, ya. Masih ada? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi, ingat teman-teman, ya, hal-hal yang besar kita lakukan itu dimulai dari kita mengikuti Roh Kudus, ya. Dari kita terus berjalan selangkah demi selangkah sehingga Roh Kudus itu semakin nyata menjadi pemimpin dalam hidup kita, ya. Hanya dengan jalan itulah kita akan dibebaskan dari racun-racun pemberontakan yang ditanamkan oleh iblis. Oke, mari kita tutup dari kita hari ini.